Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali ke panel pleno Asia Solidarity Lab. Nama saya Shibayan dan saya bekerja dengan 350.org sebagai organizer digital senior dan saya akan menjadi moderator pada sesi ini. Sesi ini disebut Green New Deal for Asia. Dan pleno ini akan membahas tantangan politik dan ekonomi untuk mengimplementasikan suatu Green New Deal di Asia. Dan seperti apa kira-kira Green New Deal untuk Asia itu? Mari kita lihat seperti apa Green New Deal, gerakan Green New Deal ini dan maknanya untuk Asia. Asia menghasilkan 16,75 miliar metrik ton karbon dioksida pada 2020. Ini melebihi total gabungan emisi region-region lainnya. China sendiri mewakili 30% 50% di Asia, dan 31% dari total global. Walaupun sumber emisi utama dan tantangan antar berbagai negara di Asia ini berbeda-beda, saya merasa bahwa apabila kita ingin mendapatkan suatu Green New Deal dalam konteks Asia, solusinya harus mengikuti model solusi serupa, sementara juga gerakan politiknya juga harus berjalan secara regional. Walaupun gerakan Green New Deal ini masih bersifat sangat berpusat pada Global North, Global Utara, namun di Asia sekarang sudah tiba sebetulnya momen untuk Green New Deal ini. Kita melihat misalnya di Korea Selatan, mereka telah mengumumkan suatu kebijakan perubahan iklim yang ambisius, yang oleh presidennya disebut sebagai Green New Deal Korea Selatan. Di Bangladesh, ada anggota parlemen yang menyuruhkan Green New Deal dan transisi menuju energi terbarukan. Di Singapura, jejaring para aktivis lingkungan juga menyuruhkan Green New Deal ini dan mengajukan suatu proposal kebijakan untuk perkembangan ekonomi nol karbon pasca COVID. Sebelumnya juga sudah banyak seruan dari para aktivis dan membatalkan semua proyek pengeboran gas dan minyak. Di sesi ini, kita mengajak peneliti, aktivis, dan pembela lingkungan yang melakukan advokasi dari Singapura, dari Nepal. Yang pertama adalah Taylor Hakim. Taylor Hakim adalah konsultan independen yang mempublikasikan laporan dan artikel tentang energi berkelanjutan. Kerja penelitiannya dalam beberapa tahun terakhir dalam topik-topik di Singapura mencakup antara lain carbon farming dan juga kebijakan mitigasi karbon. Dan dia juga bekerja dengan organisasi akar rumput aksi iklim seperti Foodscape Collective, 350 Singapore, Singapore Climate Rally, dan juga Green Lobang. Dan saat ini dia mendorong proyek Green New Deal yang merupakan suatu proposal kebijakan untuk bertransisi menuju ekonomi nol karbon. Berikutnya, Janatul Moa. Dia adalah aktivis iklim muda, dan dia juga adalah champion iklim perempuan.
dan dia juga merupakan salah satu climate champion dari Bangladesh. Dia adalah salah satu distrik yang paling terdampak oleh iklim di Bangladesh. Sejak 2020, Janatul dan anggota dari jejaringnya telah menyelenggarakan berbagai unjuk rasa iklim climate strike setiap Jumat untuk menyerukan Green New Deal di Bangladesh. Berikutnya, Sohanur Rahman. Sohanur Rahman adalah pemimpin suatu organisasi gerakan muda yang mendorong parlemen anak muda. Dia adalah salah satu advokat iklim yang mengkoordinasi satu jejaring pemuda terbesar untuk keadilan iklim, dan dia merupakan anggota pendiri dari gerakan muda global dan bagian dari chapter Bangladesh. Dan dia salah satu pemimpin gerakan ini di Bangladesh. Dan terakhir, yang tak kalah penting, Sagarika Batta. Sagarika adalah advokat keadilan iklim dari Nepal, dan dia adalah peneliti dan akademisi. Dia juga adalah seorang wirausahawan dan juga pendiri dari beberapa organisasi lingkungan di Nepal. Terima kasih para pembicara telah bergabung. Saya tahu bahwa waktu kita sangat penting, jadi mungkin diskusinya kita atur agar tepat waktu. Pertanyaan pertama saya adalah kepada Janatul. Sebagai perempuan di garis depan yang terdampak iklim di Bangladesh, apa makna Green New Deal ini di Bangladesh? Dan seperti apa yang Green New Deal ini, apa yang ingin Anda sasar dengan Green New Deal ini? Terima kasih, ini menjadi platform bagi orang muda untuk berbicara, dan ketika orang muda berbicara, mereka bisa mewujudkan perubahan. Saya bekerja dengan anak-anak muda, jadi ini adalah kesadaran saya bekerja 2-3 tahun terakhir, bahwa ada dua bagian yang ingin diubah oleh berbagai pihak, yakni bagaimana mengubah strukturnya di level grassroots, level akar rumput. Saya melihat bahwa orang-orang berpikir kalau kita mengubah kebiasaan karbon ini, kita akan kehilangan gaya hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan energi terbarukan dengan Green New Deal ini? Orang-orang berpikir kalau menjalankan hidup yang ramah lingkungan, maka mereka akan kehilangan gaya hidupnya di kota. Mereka harus berjalan kaki kemana-mana. Orang-orang masih belum menyadari sepenuhnya. Dan ini adalah pemikiran yang salah di negara kita, bahwa orang-orang tidak berpikir bahwa kita perlu mengubah struktur kita. Kita menjalani kehidupan kita ini selama 200 tahun terakhir seperti ini. Kalau saya cerita tentang inovasi baru, kita melihat hal-hal baru yang kita gunakan, misalnya bagaimana kita
bisa berhenti untuk menggunakan hal-hal seperti itu dan menjalani kehidupan yang ramah lingkungan. Saya rasa ini adalah tantangan besarnya, kurangnya kesadaran. Kita perlu meningkatkan kesadaran orang-orang mengenai betapa hal ini penting dan penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami sejak 2020 kami bekerja dengan ini dan kami melihat bahwa situasinya tahun lalu misalnya kita menghadapi begitu banyak kesulitan. Pertama, saya percaya bahwa kita perlu membuat orang-orang untuk ingin berubah, untuk mengubah strukturnya secara total. Tentunya ini adalah upaya yang berat. Jadi pertama, orang-orang itu yang perlu kita sasar, baru kita bisa mengubah strukturnya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih Janatul atas komentarnya. Taylor, mungkin pertanyaan berikutnya dari saya adalah kepada Anda. Saya sudah membaca penelitian Anda di ResearchGate, memang tidak semuanya, tapi saya melihat bahwa komitmen Singapura untuk kesepakatan global ini agak masih kurang dari komitmen yang dibutuhkan untuk menjaga kenaikan temperatur kurang dari 1,5 derajat Celcius. Nah, saya ingin bertanya, di Singapura apa yang Anda sasar dari segi kebijakan dan ambisinya? Terima kasih, senang bisa bertemu dengan Anda semua. Saya mungkin juga ingin menyebut beberapa kelompok lain di Singapura. Banyak dari rekomendasi-rekomendasi di laporan saya itu juga sangat serupa dengan apa yang mereka ajukan. Anda bisa melihat di situs web mereka tentang hal ini. Jadi, sebetulnya sederhana, target ilmiahnya adalah untuk mengurangi secara global 30% atau bahkan 50% untuk negara-negara berkembang dan mencapai net zero sebelum 2050. Itu adalah minimum untuk mengurangi emisi. Dan itu bukan yang disasar oleh pemerintah Singapura saat ini. Mereka masih belum berpijak secara kuat dengan tujuan itu. Jadi mirip sebetulnya dengan Cina dalam hal ini. Tahun 2060 mungkin. Jadi mungkin puncaknya sekitar 2050. Jadi jelas itu masih sangat kurang dari memadai. Jadi Climate Action Charter ini mengevaluasi kebijakan-kebijakan itu. Jadi secara spesifik, gap-nya itu ada di mana untuk bisa mengatasi emisi ini. Singapura adalah salah satu kontributor terbesar juga untuk emisi itu. Cukup substansial dari sisi emisinya untuk perkapalan. Dan ini sama sekali tidak diperlakukan secara serius sebetulnya dalam wacana politik. Jumlah pendapatan yang didapat dari itu dan juga kehadiran banyak sekali perusahaan multinasional di Singapura dan hubungan-hubungan yang mereka miliki
Jadi untuk mengurangi skalanya, itu akan berarti perlu ada kebijakan yang perlu dilakukan untuk membuat transisi itu menjadi mulus. Salah satu hal yang dilakukan, yang saya juga tulis dalam penelitian saya adalah untuk memastikan apabila industri itu bertransisi, maka dia bertransisi ke sesuatu yang lebih baru, akan ada pekerjaan untuk para pekerjanya, dan itu yang menjadi daya tarik dari Green New Deal ini, yakni peluang penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pertumbuhan digital yang baru misalnya, atau industri-industri lain yang merupakan industri yang akan mengalami pertumbuhan. Cara-cara industri ini akan dibersihkan, didekarbonisasi melalui carbon capture, itu bisa, dan juga removal itu menjadi salah satu peluang kerja. Ini semua jenis-jenis pekerjaan baru, dan mungkin di situ kurangnya di dalam kebijakan pemerintah Singapura. Tidak ada semangat Green New Deal ini sebetulnya memerlukan upaya yang lebih besar untuk penciptaan lapangan kerja juga, dan itu menjadi salah satu kendala untuk melakukan pergeseran paradigma pada level negara dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah sekarang, di mana dunia usaha atau bisnis yang lebih menentukan. Jadi ada berbagai kebijakan di sini yang perlu disasar, dan sudah mulai juga ada pijakan di situ, dan ada salah satu anggota pemerintah Singapura yang cukup penting sudah mulai memberi signal terhadap proposal kami untuk meningkatkan sesuai dengan komitmen internasional untuk membiayai Green New Deal ini. Namun itu masih belum cukup. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, juga ada pertimbangan untuk melakukan transisi bantuan, tapi juga bantuan tidak hanya untuk transisi pekerjaan, namun juga dampak Thank you, Shivan. terhadap misalnya Extracting peningkatan biaya shows hidup, that listrik, climate itu crisis is juga not menjadi only bagian yang besar environmental issue dari or not paket only Green New Deal the ini, development yang issue. It's memastikan bahwa totally pada humanitarian akhirnya ini issues, adalah and we deal also yang bagus, yang baik addressing bagi the orang-orang. 1.5 degree Ini or tidak 2 akan degrees. It's merugikan not current time. It's the pre-industrial level. So kantong mereka. industrialization is the Bukannya ultimate lebih disturbance berkurang the lapangan climate kerja, crisis. namun bertambah So lapangan capitalism, kerja. colonialism, and Komponen progress, lainnya, misalnya pajak especially karbon, masculine domination to itu nature, juga memainkan it's peran create this yang crisis. akan And climate change is menstimulasi dan normal, mendanai but human engine. pembiayaan Yesterday, IPCC report hijau, is misalnya infrastruktur witnessing or energi is a terbarukan. example or is evidence that it's totally human Belum induced tentu peluang-peluang itu akan ada crisis. dalam First one. batas-batas The Singapura, second karena one, Singapura these tentunya times adalah negara and all kota ya. over the global young Namun people, mungkin di they are negara tetangga demanding seperti system change Indonesia, because we have very Malaysia, problem with the current system. untuk So I meningkatkan think investasinya di COVID-19 dalam creates a energi new terbarukan, opportunity to itu juga reshaping bisa menjadi or komponen reviewing lainnya. our model, and it's also Melalui the green misalnya recovery Bank with green Pembangunan Asia globalization. (ADB), So, and Bangladesh pembiayaan is a first hijau, dan country juga from the mungkin developing pajak world kekayaan, countries who are fighting for dan Green New Deal. And membangun young people, infrastruktur especially itu, European young people, they are very membersihkan active on the misalnya Green New Jurong Deal. Island, But first dan time our melakukan parliamentary transisi standing yang committee for adil. forest, environment, and climate change, Ini and the chair bisa menjadi Sarveshwan Choudhury, bidang-bidang he take a decision in that kebijakan standing yang committee meeting about paling Green New utama. Deal and develop the master Ada plan and tentunya rincian roadmap lebih lanjut, for tapi energy mungkin plan kurang also. lebih begitu rangkumannya. And from the Baik, beginning, in 2019, ya in itu the adalah Flexible Budget Bank, rangkuman yang and cukup the baik young people were dari segi asked our Prime Minister to declare apa makna climate dari Green New emergency. Deal untuk Singapura. And to Mungkin salah addressing satu this poin yang youth Anda sebut demand, tadi juga Bangladesh penting, Parliament first ever taking a mission. yakni It's called not only Singapura capital, sebagai negara it's yang also sangat kecil, planetary mission, negara also kota, focusing on the pulau kecil, biodiversity,
focusing on the nature, focusing on the ecosystem, and bahwa Singapura bisa also membangun sustainable infrastruktur finance di also. negara tetangganya. So after that, Dan itu Bangladesh mungkin government is taken plan membawa to saya ke plan the poin 20 new bahwa coal-fired power di plants. Then Bangladesh we raised our voice ada peacefully inovasi-inovasi and energi in the terbarukan Japanese yang and terjadi dan also salah the satu Matarbari project. yang There is our dilakukan two oleh Matarbari project perusahaan-perusahaan di situ project, adalah and many countries sharing they are energi migrating surya yang or sifatnya binding to the peer-to-peer. agreement is Paris Agreement. Like I can mention Japan or Mereka Germany bisa or menjual also energi Israel. berlebihnya They kepada are interested in tetangganya Bangladesh. But dan many countries, kembali juga ke developed pemerintah, countries like ke grid Japan, Germany, listrik. they are going with renewable energy, but they are dumping Dan coal in Bangladesh. And ada coal banyak was inovasi yang also rejected. terjadi terkait But energi after this surya di movement, sini. we also tagging Jadi our Prime pertanyaan Minister, saya telling them, berikutnya and also communicate with the Japanese adalah community friends. kepada Swanur. And also Jadi the many countries who are also involved with the negotiation permintaan like pertama Netherlands and untuk UK. energi Soon after terbarukan di food Bangladesh crisis datang dari anggota higher, parlemen. and also our Prime Minister Dan Anda requested di sini juga the chairperson dengan of jejaring Principles of Anda Climate Vulnerable Farm of the juga eight menyuruhkan adanya Green vulnerable New Deal countries and di green linkage Bangladesh. vulnerable to these countries. Tapi ketika kita And melihat CVA and BTR's gerakan di motion is Bangladesh ini, decarbonizing economy and no dan investment in kenapa coal and more focus menurut on renewable Anda energy. Green New So Deal then untuk Bangladesh we ini pressure also Bangladesh. adalah So sesuatu we yang are sangat greeting penting, everyone tidak hanya pressure, bagi and we negara, are namun greeting juga untuk everyone kawasan. pressure to Terima show our kasih. real genuine leadership. We are Pertama, not mungkin fighting kita the perlu 26 memikirkan president, but kembali real leadership. And bahwa crisis krisis is iklim also bukan cuma adalah describes persoalan lingkungan real leadership on the atau field. persoalan And pembangunan. we nominate her Ini as adalah our juga most persoalan climate ekonomi, ambassador. So their dan government they take decision kita obviously in this juga year. ingin For menjaga example, the peningkatan near temperatur 10 di maybe bawah coal power plant 1,5 will be phased out. derajat And Celcius atau 2 and for derajat this year, Celcius. a great Jadi di project sini plan industrialisasi in UB juga Bart Centenary. terhubung It's called dengan Closure krisis of iklim. Prosperity Plan, UB Kolonisasi, Prosperity Plan, dominasi, and khususnya also dominasi defense maskulin of lah climate yang prosperity menyebabkan plan. krisis ini. So I was asked to survey Ini myself. adalah So disebabkan oleh manusia. what is your motion or position Dan about kita melihat Green New Deal? And you have declared your parliament banyak declared the bukti climate bahwa change. ini What is the means betul-betul of adalah krisis continuum yang So seluruhnya disebabkan oleh planetary manusia. supporting coal. Dan So saat when we ini agreed to take a di plan, seluruh dunia, it's a roadmap, generasi vision muda menuntut with increasing perubahan political and sistem. civil and Karena academic kita ada leadership masalah dengan sistem to finalize kita the saat roadmap, ini. including Green New COVID-19 Deal ini and menciptakan climate peluang justice baru in this pattern. untuk So membentuk this kembali, Mosaic climate membangun prosperity plan kembali model declared kita by government, they focusing on melalui decarbonized pemulihan hijau dengan so they Green will New Deal go to ini. development or developing Bangladesh mungkin countries, but salah satu they negara will pertama dari decarbonize. negara So berkembang but yang said also memperjuangkan that Green New there Deal is ini, potential on the dan generasi solar muda, and terutama marine generasi based muda also the Eropa, solar house sangat aktif and tentang Green New also Deal ini. so we are in the many Untuk pertama kali juga, role model anggota parlemen kita melalui for komitenya, development for solar Mr. power Safreshen system Choudhury, and also leader for the global dia climate mengambil change leadership keputusan dalam and pertemuan became standing guest for committee the itu so we have many mengenai Green New Deal policies ini and untuk parliamentary mengembangkan planning suatu emergency. master plan, But it's suatu and rencana induk our untuk government is not doing energi. enough. They Dan are dari doing awal, good, but kita we need juga more action. sudah So tergabung in dengan this gerakan crisis, Fridays for against Future, the IPCC report mentioning that the di coastal mana species will be destroyed or and generasi our muda people meminta facing Perdana famine Menteri and ecosystem is untuk dying. mendeklarasikan And darurat many communities in iklim our coastal area is still maroon dan after untuk some Amphan and menyasar so demand we ini, are not positioned to adapt. We should migrate menyebut to ini tidak our hanya systems and it's darurat currently iklim, tapi internal. juga darurat But planet. after some years, it will be Fokus external. pada It will be keanekaragaman global hayati, security issue for pada alam, the pada planet. So climate ekosistem, crisis for dan juga crisis for untuk everyone. planet So secara after keseluruhan. that, so it's time Maka to setelah take itu, Green New Deal. pemerintah What is the Green New Bangladesh Deal kemudian it's the exchange natural mengambil gas, LNG, coal, mengambil liquefied gas, oil, menjalankan LNG. suatu rencana untuk So, mengurangi alternative of pembangkit coal, instead listrik of coal, it tenaga will be LNG. batu bara. Is not correct.
dengan So Bangladesh COVID-19 is a ini renewable dan country, and the polluters and developed dan countries digitalisasi yang also terjadi, investment on the renewable banyak energy negara with technology. So how Bangladesh terikat can flourish dengan the kesepakatan renewable Paris. energy in Bangladesh? So it is Misalnya good for our and Jepang, Bangladesh also Jerman, committed in the Paris Agreement. India, So mereka berinvestasi di congratulations Bangladesh. Namun leadership of banyak Bangladesh negara, also negara-negara berkembang by seperti enhancing Jepang, Bangladesh made Jerman, this commitment or mereka contribute. So I think menjalankan Bangladesh should also energi terbarukan, continue. namun mereka membuang Thanks for batu bara di Thanks Bangladesh, for letting sedangkan batu me bara itu also juga share a murah. few ways in which Namun we can setelah help gerakan ourselves. ini, Of course, kami this is juga very important. One very menyebut important point is this Perdana Menteri organization, Jepang dan juga berkomunikasi dengan rekan-rekan kita di Jepang. Dan where is the juga country banyak negara yang terlibat dalam that is the negosiasi pole to another seperti fossil fuel? Belanda Will dan that Inggris. natural gas or will it be pole to renewable Dan energy? kita If you juga in like for pem- ABB in kita Japan, pem- they are Perdana saying Menteri juga that they memilih cannot import anymore. People are celebrating, of course, that's a celebration. ketuanya But dari what if negara-negara yang they're rentan going to untuk switch upaya from ini coal to natural gas? It's Asia is dan very much a trading mendekarbonisasi market for ekonomi another fossil fuel. We'll come to that dan some juga of the biaya specific untuk energi in a bit. terbarukan, But before kita we move juga on, I want to menciptakan go to suatu Sarvika. tekanan di sini dari Hi, Bangladesh. Jadi kami menekan berbagai pihak, Nepal is seperti juga kami specifically menekan impacted by climate change, and mereka the untuk cases is menciptakan suatu kepemimpinan yang nyata alarming rates. In yesterday's IPCC report, dan yang clearly tulus, says ya, that yang genuine climate change is depleting snow cover in the Himalayas. berkenaan dengan persoalan ini. Now, Dan kami if we look at Nepal, menominasi and Dr. if you look Saimos at sebagai Nepal has duta adopted iklim. now, Disitulah pemerintah mengambil if you keputusan pada look at tahun ini Nepal, what is your vision as a climate change untuk advocate? kemudian What is your menutup vision for a green pembangkit tenaga recovery? batu bara, First dan of all, mereka I'd juga like to thank you for inviting me here and menyatakan suatu dokumen yang disebut Rencana Kemakmuran Iklim we are in Himalayan region. Most of the part of the Himalayan region are facing dan juga impact of climate dekade change. If you see from kemakmuran iklim. Afghanistan to Myanmar, little Jadi research kemudian saya that bertanya, said apa that posisi only Anda in 2023 berkenaan dengan Green New Myanmar Deal has ini? rise Dan above parlemen Anda 60,000. So mendeklarasikan 20 darurat century. planet. Apa So maksudnya milk darurat planet depletion itu? not only impacted the downstreams as well as the upstreams. Kalau ini darurat planet, Many kenapa people live mendukung in batu bara, areas misalnya? upstream Nah, jadi or kemudian di situ downstream having disetujui facing untuk very much menjalankan pollution due to climate change peta already jalan ini started, but melibatkan anak muda, COVID has also akademisi, impacted para aktivis untuk economies in very big memfinalisasi manner. peta It jalan has ini yang impacted juga very mencakup badly. Green New Deal. There is lack of Jadi support rencana by kemakmuran iklim ini yang dideklarasikan oleh government's pemerintah, action towards mereka fokus recovery pada of the dekarbonisasi ekonomi COVID crisis as well. dan So mereka if we akan see that mengembangkan it's also true that rencana-rencana ini untuk dekarbonisasi. Dan di sini juga dibuktikan bagaimana kita bisa menggunakan tenaga surya, sistem tenaga surya rumahan. Jadi kita bekerja dalam banyak aspek dan Bangladesh bisa menjadi salah satu role model untuk adaptasi, untuk sistem panel surya rumahan, dan juga menjadi suatu pemimpin aksi iklim global. Perdana Menteri kami adalah pemimpin dalam hal ini. Jadi ada banyak hal-hal positif yang dideklarasikan oleh misalnya parlemen, namun itu pun belum cukup. Pemerintah kami masih belum melakukan cukup. Mungkin lumayan, tapi kita masih membutuhkan lebih banyak tindakan untuk bisa mengatasi krisis ini. Dan kemarin juga sempat disebutkan bahwa negara-negara pesisir akan rusak, akan ekosistem juga mati, dan banyak komunitas di wilayah pesisir juga masih terdampak setelah siklon Namfan dan siklon Iash. Kita tidak ada di posisi untuk bisa beradaptasi. Orang-orang akan harus bermigrasi
dari pesisir. Saat ini mungkin masih internal, tapi mungkin setelah beberapa tahun ini akan menjadi eksternal. Ini akan menciptakan persoalan keamanan global di planet ini. Ini akan menjadi krisis di mana-mana untuk semua. Jadi mungkin sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan Green New Deal. Apa Green New Deal buat Bangladesh? Mereka masih mengeksplorasi LNG, minyak, batu bara, semua masih fosil. Alternatif batu bara adalah LNG. Itu tidak cukup. Jadi Bangladesh harus betul-betul mendorong energi terbarukan, dan negara-negara maju, para poluter, mereka harus berinvestasi di energi terbarukan dan teknologi seperti itu. Agar bagaimana Bangladesh bisa mengembangkan energi terbarukan itu? Bangladesh juga berkomitmen di dalam kesepakatan Paris. Negara-negara mengurangi emisi. Bangladesh juga memiliki komitmen NDC-nya atau kontribusinya. Jadi saya rasa Bangladesh juga harus memangkas emisinya. Poin yang sangat penting tadi Anda sebut, tentunya semua poin penting, namun satu yang paling penting adalah transisi sepenuhnya bagi Bangladesh dari batu bara ke fosil yang lain, gas alam, apakah transisinya adalah dari batu bara langsung ke energi terbarukan? Kita melihat misalnya rencana baru ADB, mereka tidak akan lagi berinvestasi di batu bara. Orang-orang merayakan hal ini, namun masalahnya adalah mereka akan beralih dari batu bara ke gas alam. Dan itu mungkin akan menjadi pasar yang baru ya untuk infrastruktur seperti itu. Kita mungkin akan bicara tentang solusi-solusi sebentar lagi. Tapi sebelumnya, mungkin saya ingin bertanya kepada pembicara dari Nepal. Nepal secara khusus terdampak dengan perubahan iklim. Gletser yang ada di Nepal mulai meleleh dengan laju yang cukup mengkhawatirkan. Dan salju di Himalaya juga terancam akan hilang. Kalau kita melihat Nepal, dan Nepal memiliki dampak iklim yang ganda. Kalau kita melihat Nepal, apa visi Anda sebagai advokat perubahan iklim untuk pemulihan hijau pasca COVID? Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih telah mengundang saya pada kesempatan ini dengan pembicara-pembicara yang lain. Kita memang ada di Himalaya, dan Himalaya ini memang terdampak oleh perubahan iklim dari Afghanistan sampai Myanmar. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan suhu 2 derajat dalam 1 abad ini yang menyebabkan pelelehan glasier, yang menyebabkan dampaknya di hilir. Sekitar 240 juta orang di India yang terkena dampak ini, dan di hulunya pun penduduk mulai terdampak oleh perubahan iklim ini. COVID ini juga telah berdampak sangat buruk karena tidak ada pemulihan, kurang aksi pemerintah untuk mewujudkan pemulihan dari krisis COVID ini.
Jadi kalau kita lihat cutting down on bahwa at home. They are transitioning to renewable sungai-sungai besar seperti Indus dan Gangga dan Brahmaputra but at the same time, they're investing in fossil fuel yang networks mengalir hulunya dari all Himalaya, are propagating dari Nepal ke solutions like gas as a wilayah lain di Asia we Selatan, are seeing and sumber airnya also direct an unstable sangat cycle of Japan. bergantung We are seeing pada that sumber-sumber Japan air di continues pegunungan, investment in coal in dan efeknya adalah kepada orang yang hidup while atau tinggal Japan di is hilir. drawing down on Dalam konteks Nepal, masyarakat pegunungan sudah ada dalam kondisi yang rentan akibat perubahan iklim. Kita juga tahu bahwa membatasi peningkatan temperatur 1,5 derajat Celcius itu saja sulit untuk membatasinya dengan tindakan yang sejauh ini sudah diambil. Sekalipun itu diambil, kenaikan suhu di pegunungan juga sudah akan menjadi sekitar 3 derajat di pertengahan abad ini. Dan kita sudah sangat rentan. Dan kita melihat bagaimana COVID telah berdampak pada ini. Jadi setelah krisis COVID ini, pemulihan hijau di pusat dari strategi pemulihan ini, saya percaya bahwa Nepal harus pertama fokus pada strategi adaptasi yang mudah diraih, lebih mudah diraih bagi masyarakat-masyarakat yang rentan, khususnya orang-orang yang tinggal di wilayah yang terancam, yang termarginalkan, yang tidak memiliki gambaran yang memadai atau teknologi atau apapun untuk bisa mengatasi dampak yang mereka hadapi akibat perubahan iklim ini. Saya percaya bahwa yang paling penting adalah adaptasi dalam konteks Nepal, dan kemudian untuk membangun masa depan yang tangguh, yang berketahanan, yang harus sangat jelas dan dapat dicapai dari segi kerentanan yang dihadapi oleh Nepal. Kedua, saya merasa bahwa Nepal juga perlu memikirkan ekonomi dari energi bersih, karena kalau kita bicara tentang adaptasi dan membangun masa depan yang tangguh, kita juga harus memikirkan bagaimana kita memitigasi, khususnya fokus pada mobilitas seperti transisi di bidang mobilitas ya di Nepal. Dan kalau kita tidak membayangkan hal ini tersebut saat ini, saya rasa akan sangat telat bagi kita, dan serupa dengan negara-negara lain. Selama ini kita mempersalahkan negara-negara lain, tapi kita pun juga berkontribusi pada itu. Ada tanggung jawabnya di situ. Jadi saya rasa Nepal juga harus fokus dalam transisi energi dari bidang mobilitas karena geografi kita yang sulit. Saya rasa transisi energi akan menjadi salah satu cara yang sangat baik bagi Nepal untuk bisa beralih menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan di sektor transportasi. Dan saya rasa juga penting agar Nepal, karena Nepal sangat rentan, kita harus mempersiapkan diri untuk berbagai konsekuensi yang akan kita hadapi secara langsung. Dan hal-hal lain. Dan saat ini ada proyek-proyek yang menarik yang terjadi, yang berlangsung di Nepal, namun masih belum menempatkan lingkungan di inti dari perencanaan. Ya, dalam hal ini Nepal
perlu merestrukturisasi, menata ulang rencana-rencana tersebut dan melihat bagaimana proyek-proyek pembangunan tersebut akan berdampak pada lingkungan, yang sudah mulai ada dampak pada lingkungan, dan pada giliran nanti akan juga berdampak pada masyarakat, pada keanekaragaman hayati, dan saya rasa sama sekali kita tidak bisa berkompromi dengan itu dalam konteks ini. Dan paling utama, Nepal perlu menciptakan lebih banyak peluang kerja yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Karena Thank you, Shiva, begitu and banyak for, orang melakukan giving begitu some banyak points. kerja, Currently, kewirausahaan we are facing some yang problems or membawa some pekerjaan-pekerjaan challenges. hijau Like dan that, ekonomi ke negara Bangladesh is a Nepal, innocent dan baby. Nepal perlu Our mendukung contribution warga only 0.03, tersebut but Bangladesh yang is juga the highest vulnerable. And perlu second one is that dibantu we pemulihannya want to dari champion COVID, the global south, but serta inside untuk it's memenuhi good that NDC Bangladesh kita. narrative is called Selain dari itu, people yang paling see utama, saya good rasa perlu ada kerangka yang tepat dari pemerintah sendiri bagaimana bisa mencapai hal-hal tersebut. Dan saya juga merasa bahwa Asia also the kita one of the most polluters. masih juga kekurangan politisi yang bicara mengenai persoalan ini. Pollution from Asia, most of the Dan Southeast Asia. And in the ini juga perlu terjadi untuk ada orang yang memahami mengenai persoalan ini, dan kita perlu menangani hal tersebut untuk bisa pulih pasca COVID, serta untuk mendukung orang-orang yang rentan yang sudah mengalami dampak dari perubahan iklim. Saya rasa ini semua harus ditempatkan pada inti atau di pusat dari recovery ini, dari pemulihan ini. Terima kasih. Tidak hanya tadi kita mendengar mengenai dampak iklim, tapi juga dampak dari COVID, dan juga kita mendengar tentang jalan ke depan bagi Nepal pasca COVID ini. Satu hal yang ingin saya tanyakan juga pada Anda adalah, dan ini juga berlaku untuk Janatul dan Sobenur. Kita melihat di Asia, banyak negara-negara bertransisi dan membangun kerangka untuk ke depan. Namun pada saat yang sama mereka juga masih berinvestasi di bahan bakar fosil. Apakah ada solusi-solusi seperti gas untuk transisi? Kita melihat misalnya di Jepang. Jepang masih terus berinvestasi di batu bara di Bangladesh dan di Indonesia. Sementara di Jepang sendiri juga, dan China juga mendukung proyek-proyek migas di Nepal. Kita melihat bahwa pengeboran sudah dimulai di beberapa tempat yang juga bisa menyebabkan bencana. Saya tahu bahwa banyak orang berkampanye untuk persoalan ini. Saya ingin Anda bercerita sedikit tentang ini, khususnya proyek-proyek pengeboran minyak di Nepal. Oke, saya rasa betul-betul ini adalah ketidakadilan bagi orang-orang yang tinggal di Nepal. Karena sebagian besar berpikir ini akan memberi manfaat bagi populasi di Nepal dalam banyak cara. Karena kita akan independen dan bahan bakar fosil akan membawa begitu banyak kesejahteraan
dan kemakmuran they are not bagi we negara. Sundarban or Namun, Amazon, it's kita the tahu bahwa planet asset or world's asset. It's not for pada the akhirnya ini akan we berdampak are lebih buruk bagi cannot negara. protecting this Sundarban, but Sundarban is protecting Karena kita our sudah our rentan terhadap coastal perubahan people iklim, soil disaster. So kita we are mobilizing ada young people, youth networks, youth di organization through digital suatu organizing tools. patahan antara India dan And Plateau Tibet ya. currently, Bangladeshi media also covers and recently Kita pernah covers the mengalami Green New Deal gempa besar dan 2050 masih our banyak plans. So our komunitas-komunitas yang people, belum they are pulih getting more dari gempa informed tersebut. and they are engaging with this. And also we are taking many Sudah measures ada under the Green New eksplorasi Deal yang in the berlangsung movement. di We also sending the postcard to Prime Minister Dailek, acknowledging the country dan kalau Anda responsible melihat right to petanya Prime Minister for the 100% renewable. dan And aktivitas we seismiknya, in dia the sangat cartoon rentan. which is called Pikachu. So to in the Jadi history of the ketika Indian mereka medical akan doctor also memulai got the proses same thing. pengeboran, But they are kita tahu taking bagaimana targets, pengeboran but itu it's dampaknya seperti apa. long Lokasi distance, but we need pengoborannya urgent itu action. So our sangat dekat government dengan or masyarakat. politician leaders or global leaders, Dan they kita are tahu not bahwa taking dia climate sangat change is a berdampak urgent issue. And they sekitar are 50 very sampai much 80 km successful, dari but kawasan not tersebut, worth it. berdampak And pada it's sumber totally daya air, it's pada not complete. keanekaragaman So as a global hayati leader, di daerah tersebut, dan juga it's akan totally empty, menciptakan, but needed menyebabkan concrete banyak and penyakit di specific masyarakat. action. Jadi And saya they are merasa very worried about bahwa internal kalau Anda economy. tanya pada They saya, are not ini worried adalah about benar-benar planetary ketidakadilan bahwa negara-negara existence maju or ini our melakukan own. kegiatan seperti itu di So negara when we kami. think about the Mereka lah what the alasan profits kita or sekarang menghadapi when krisis we ini. think Sekarang about the mereka global existence, then we can terus tackle this issue. berusaha So melakukan I am ini hopeful di the negara-negara international yang climate paling emergency and rentan Bangladesh will take this dan Green paling New Deal tidak on bertanggung jawab energy terhadap sector, I think, and young persoalan-persoalan people itu. have the power to account our government. Thank you. Thank Dan you kami, for kita, negara-negara Global South, expressing Selatan the global, what young people in Bangladesh kita what mengizinkan their expectations from the government emisi-emisi seperti itu and using creative dengan sesuai berbagai apapun aturan yang mereka buat, karena alasannya kita mengemisi sangat sedikit. agreement and that it has to start. Jadi kemudian itu sering menjadi alasan untuk berinvestasi dengan negara seperti negara kita, negara kami. Dan berbagai strategi juga, misalnya menciptakan utang lebih besar bagi negara kami. Jadi bagi saya itu ketidakadilan ya. Kita sudah menghadapi banyak dampak, dan itu pada akhirnya akan membahayakan ekonomi kita dalam jangka panjang. Keanekaragaman hayati juga akan mengalami kehilangan besar. Negara kami perlu memikirkan kembali hal itu. Dan negara-negara kaya itu juga harus memulai berinvestasi di energi yang lebih bersih. Dan saya rasa perlu ada mereka perlu lebih memikirkan orang-orang, kehidupan mereka, dan dampak apa yang akan dihadapi, serta keuntungan yang akan mereka ambil dari itu. Itu yang perlu kita pikirkan lebih banyak. Terima kasih, Saderika, atas penjelasannya mengenai investasi oleh negara-negara maju di negara-negara yang lebih miskin, lebih berkembang, negara-negara seperti Cina. Jelas itu adalah sesuatu yang bukan pembangunan. Sebetulnya itu adalah ketidakadilan. Subanur, saya tahu Anda sangat vokal mengenai keterlibatan Jepang di sektor batubara di Bangladesh. Mungkin sekarang giliran Anda. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih, Shebian, atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Untuk menjalankan kampanye ini, kami menghadapi beberapa masalah di Bangladesh. Anda mungkin tahu bahwa Bangladesh itu sebetulnya adalah korban. Emisi kita adalah 0,03%, namun Bangladesh adalah salah satu yang paling rentan. Kedua, tadi Syadrika menyebutkan mengenai global selatan, namun kita juga menetapkan narasi yang disebut MAPA. Negara-negara yang paling terdampak seperti Bangladesh. Kita ada banyak negara-negara MAPA seperti Maldives atau Maladewa, Nepal juga salah satunya. Dan mereka juga adalah poluter paling buruk. I think one good point that really came out Hampir separuh dari polusi government of Asia or globally or adalah sebagian besar dari this is a green Asia Selatan dan it's not Timur. a green new deal or a green recovery plan or a green new Dan plan. juga poluter terburuk seperti Cina dan India, dan mereka adalah negara tetangga kita. Publishes as a Kita ada tanggung jawab, this is a green new deal. tidak hanya menyalahkan Will actually analyze poluter negara-negara seperti negara Eropa, a green new deal or it's a marketing strategy. dan semua negara Eropa itu tidak bertanggung jawab. Beberapa negara tetangga juga kita juga bertanggung jawab atas hal ini. Recently talked about Dengan Green New Deal ini, dengan Green Recovery ini, kita bisa menahan krisis ini, another dirty energy. dan Bangladesh kontribusi kita sangat rendah untuk emisi. It's not enough to stop Tetua-tetua kita, ahli-ahli kita, mereka merasa bahwa kita bisa mengemisi lebih banyak. and my last Dan mereka merujuk ke you've seen you've experienced anggapan bahwa emisi itu dibutuhkan untuk pembangunan. growing up in Bangladesh. Sementara situasi kita saat ini Young people in Bangladesh untuk menjaga pertumbuhan di bawah 1,5 derajat, like super cyclones in their communities. But now harus tidak boleh lagi ada emisi untuk bisa menahan di bawah 1,5 derajat. Dan semua negara harus memangkas emisinya. Namun Bangladesh dikatakan bisa mengemisi lebih banyak. young people are Kita mengatakan kepada negara-negara Eropa, think are Anda tidak boleh mengemisi lagi. many or Ini sangat tidak logis ya. about Kita mengatakan kepada negara-negara Eropa sementara kita masih mengemisi. Kita harus juga memangkas emisi ini. what do you think Kita ada peluang untuk itu. Namun memang perlu diciptakan keseimbangan untuk bisa menyerap emisi tersebut. You're totally right. You know that I live in Satkhira. This is nearby Sundarban. Jadi anggapan atau mindset bahwa karena kita bukan pengemisi, kita bisa membuat lebih banyak emisi. Nah, namun di bawah kesepakatan Paris, NDC, kita harus mengurangi emisi tersebut. Dan sebagaimana yang Anda ketahui, di Asia Selatan, tidak hanya Bangladesh, tapi juga India dan banyak negara lain, Know that Bangladesh is doing good. But suara kita dan partisipasi demokratik kita juga terancam. Ada banyak peraturan, ada misalnya undang-undang keamanan digital di Bangladesh, then maybe the atau seperti aktivis di India yang dipenjara akibat ungkapannya. Jadi hak demokratis kita di sini. Ketika bicara misalnya tentang Matahari, dan kita menggunakan bicara mengenai dampak sosial dan lingkungan, beberapa orang terancam dan beberapa orang bahkan terancam hidupnya, nyawanya. Dan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan minyak, mereka sangat kuat ya. Lalu tentang gas bersih, itu adalah kebohongan. Itu adalah fosil juga. Dia tidak bersih, tidak hijau, itu adalah palsu, solusi palsu. Jadi pemerintah misalnya mengatakan dengan teknologi lebih baik, dia tidak membahayakan Sundarban. Namun pada saat ini
Dan beberapa kali this is also Green Deal with banyak our people and kapal yang tenggelam di Sundarban. Dan juga pernah ada tanker minyak yang karam di Sundarban. because if we don't Sundarban atau Amazon, our life ini adalah aset planet, aset dunia, aset bumi. Ini bukan cuma untuk Bangladesh, ya. Kita tidak bisa melindungi Sundarban, namun Sundarban inilah yang melindungi orang-orang yang tinggal di pesisir. under saline water. Jadi di sini kami memobilisasi anak-anak muda, jejaring-jejaring generasi muda melalui alat-alat pengorganisasian digital. Dan saat ini Bangladesh juga sedang merancang Green New Deal untuk melindungi planet. Jadi mulai semakin banyak orang terinformasi dan terlibat dengan kegiatan ini. Dan kita juga mengambil banyak langkah, tidak hanya tentang Green New Deal, kita juga mengirim kartu pos ke Perdana Menteri, menulis pada Perdana Menteri tentang ini. Kita juga membuat kartun-kartun seperti kartun Jepang, Pikachu, karena Jepang juga adalah bagian dari G20. Namun, mereka memang memiliki target, namun ada penundaan yang cukup lama, sedangkan kita perlu bertindak lebih cepat. Pemimpin-pemimpin negara kita, terutama Asia Selatan, mereka tidak memperlakukan perubahan iklim ini sebagai persoalan yang penting. Ada beberapa hal dilakukan, namun tidak konkret. Sama sekali tidak konkret. Sebagai pemimpin global, sebetulnya ini adalah janji-janji kosong. Dan kita membutuhkan aksi yang konkret dan aksi yang spesifik. Mereka hanya peduli tentang ekonomi dalam negeri, namun sama sekali tidak mempedulikan tentang eksistensi planet ini, eksistensi umat manusia. Nah, kalau kita berpikir mengenai keuntungan, kalau kita berpikir mengenai eksistensi global, barulah kita bisa mengatasi persoalan ini. Nah, saya berharap bahwa Bangladesh bisa meluncurkan Green New Deal ini untuk sektor energi, dan saya rasa generasi muda memiliki kekuatan untuk itu. Terima kasih atas penjelasannya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda di Bangladesh. Dan menggunakan